warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nova Wibawa dari Teknik Informatika 2021 atau TIB 2021 dengan NIM 2105120402. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah teori bahasa dan otomata, yang dimana juga kita mencari sebuah artikel lalu kita ulas. Untuk di sini saya mengambil sebuah judul yakni implementasi finish state automata atau teori bahasa otomata pada mesin otomatis es krim. Nah, untuk poin pembahasannya di sini saya akan membahas mengenai latar belakang abstrak dari artikel tersebut, pembahasan metode penelitian, hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep teori bahasa otomata pada suatu mesin pembuat es krim dengan metode finish state automata. Pada mesin otomatis vending machine tersebut akan mengeluarkan grammar agar memberikan hasil akhir atau keluaran 4 varian rasa dan 4 varian topping. Dengan demikian, para konsumen mendapatkan rasa es krim yang sesuai dengan kesukaan topping yang diinginkan dengan kesesuaian jumlah serta cepat dan tepat, dan juga dapat menghemat waktu pembuatan es krim manual dan meminimalisir biaya untuk menyewa pegawai khusus untuk menjual es krim, serta dapat memutus rantai penyebaran virus corona karena artikel ini dibuat penelitiannya sebelum waktu COVID dan dapat menghindari kerumunan seperti di pasar ataupun di mall. Untuk abstraknya sendiri, di sini teknologi yang semakin berkembang membantu berbagai kegiatan di manusia. Penerapan teknologi yang memiliki pengaruh yang signifikan di bidang industri yaitu mesin otomatis. Mesin otomatis merupakan suatu rangkaian teknologi yang konsepnya membuat kegiatan yang sifatnya manual menjadi otomatis dengan tujuan untuk menjalankan produksi dan menjadikan keluaran lebih bermutu. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini untuk mengimplementasikan konsep teori automata pada mesin otomatis es krim. Nah, untuk pembahasan di sini, konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan FSA untuk membaca dan mengenali model dalam operasi mesin otomatis es krim, yaitu dengan memproses masukan yang diberikan lalu diproses ke dalam operasi pengecekan, yang dimana masukan tersebut sampai step terakhir selanjutnya akan melakukan proses sesuai jalur masukan tersebut. FSA yang akan digunakan yaitu non-deterministic finish state automata. Konsep ini akan mengenali lambang masukan yang diperintahkan dari step awal hingga step akhir menuju ke proses yang terdiri dari komponen data, alfabet, transisi, step awal, dan step akhir. Nah, rumusnya sebagai berikut: M sama dengan Q, sigma, dan masih banyak lagi, dan dapat diartikan sebagai berikut: I kurung berawal Q1, Q2 sampai dengan Q12, sigma A, B sampai N, lalu S sama dengan Q0, S sama dengan Q0, dan Q12. Nah, untuk himpunan step yang diterapkan dalam perancangan FSA sebagai berikut. Di sini kita berikan tabel himpunan step yang dimana keterangannya Q1 rasa-rasanya, lalu dengan sampai Q4, lalu Q5 ada tambahan seperti toppingnya. Lalu untuk Q9 ada pembayaran tunai, pembayaran ekonomi, struk, dan masih banyak lagi. Di sini menunjukkan himpunan step pada kedudukan yang dimulai dari start, yaitu Q0 sampai step akhir, yaitu keluarnya es krim disimbol dengan Q12. Lalu untuk tabel yang kedua, di sini ada himpunan simbol input step, yang dimana di sini ada perintah masukkan rasa matcha, coklat, vanilla, strawberry, lalu ada perintah masukkan tambahan topping mulai dari menses, strawberry, saus coklat, choco, lalu ada perintah pilih pembayaran tunai, kita pilih sistem pembayaran non tunai juga ada, lalu ada konfirmasi lanjutan untuk pembatalan, lalu pembuatan transaksi kembali ke awal step, lalu es krim juga serta produk keluar dari mesin otomatis. Di sini menunjukkan himpunan simbol masukan pada jalur FSA dirancang dan dimulai dengan simbol A sampai N. Nah, untuk perancangan NFA dengan aplikasi Gplab kurang lebih seperti berikut. Untuk perancangannya perancangan FSA mesin otomatis es krim, kurang lebih seperti itu. Lalu ada input initial table yang di sini kita zoom. Di sini input initial table yang ada 5 rasa matcha, kurang lebih seperti ini, ada rasa coklat, ada rasa vanilla, rasa strawberry, dan rasa strawberry lagi. Dengan step awalnya Q0 sampai step akhirnya nanti ketemu di Q12. Lalu kita masuk ke pengujian FSA dengan Gplab, dimana di sini gambarnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini juga contoh rancangan aplikasinya. Jadi kurang lebih untuk
Project yang ini hampir sama seperti SKPL perancangan. Nah, di sini untuk pengujian FSA dengan GitLab, pengujian FSA dengan menggunakan aplikasi GitLab, di mana memasukkan pesanan sesuai tanggal 3 di aplikasi, lalu GitLab secara otomatis akan menggunakan model checking apakah jalurnya tepat atau dapat diterima atau tidak, nanti akan di-reject. Selanjutnya ada result testing. Di sini ada input, lalu resultnya apabila di accept hasil tes dari input jalur sesuai pesanan 3 terlihat bahwa pengujian berhasil diterima pada rancangan. Nah, di sini berhasil ya. Di sini ada use case diagram seperti yang sudah saya katakan, sama seperti SKPL untuk project ini. Di sini ada usernya, jadi si user ini bisa memilih pilihan rasa, bisa memilih pilihan topping, menentukan banyak berapa yang dibeli, lalu memilih pilihan pembayaran. Di sini ada rasa-rasanya yang tadi ada matcha, coklat, vanilla, strawberry, lalu toppingnya ada matcha, strawberry, coklat, choco, lalu menentukan banyak yang dibeli, lalu memilih menu pembayaran bisa tunai ataupun non tunai. Setiap diagramnya seperti itu. Kita masuk ke use case diagram. Di sini use case diagramnya alurnya seperti berikut. Nanti si user ini akan memulai dari tampilan awal yang nanti akan diarahkan ke sebuah sistem, yaitu menampilkan pilihan rasa dan topping. Setelah memilih, nanti akan dikembalikan lagi ke user nih, memilih pilihan rasa, lalu ke sistem lagi menyimpan pilihan rasa, lalu memilih pilihan topping, lalu akan diarahkan lagi ke sistem, menyimpan pilihan topping yang dipilih dan menampilkan berapa jumlah es krim yang akan dibeli. Lalu ada menentukan banyak es krim yang dibeli, lalu setelah menentukan banyak es krim yang dibeli akan diarahkan ke sebuah sistem, yaitu menyimpan banyak es krim. Lalu setelah udah semua, kita diarahkan untuk memilih metode pembayaran. Jadi memilih metode pembayaran ini, user nanti akan diberi dua pilihan, yakni tunai dan non tunai. Jika tunai nanti kita diharuskan untuk memasukkan uang, dan non tunai akan tap e-money, bisa juga kayak MBank Kris ataupun yang lain. Nah, setelah itu akan menghitung semua totalnya. Setelah menghitung total menampilkan harga. Nah, setelah itu kita bisa membatalkan pesanan. Nanti jika membatalkan pesanan akan diarahkan ke tampilan awal. Nah, jika kita melanjutkan untuk proses pembayaran, maka diarahkan untuk mengeluarkan struk, lalu melakukan proses pembuatan es krim dan menentukan es krim. Seperti itu untuk activity diagramnya. Nah, di sini ada desain mesin otomatis es krimnya. Desain mesin otomatis es krim di sini kurang lebih seperti berikut. Ada ini tampilan untuk pembayaran tunai, kelihatan uangnya 5.000. Ada e-money, setelah itu ada diproses, topping, jumlah, juga kurang lebih seperti itu. Nah, untuk metode penelitian dalam artikel ini yaitu metode dibagi menjadi dua, yaitu metode analisis dan metode formal. Untuk metode analisis di sini penulis melakukan berdasarkan studi literatur mengenai finish state automata yang berkonsep non-deterministic finish state automata yang meliputi buku referensi, jurnal, serta kumpulan paper. Untuk metode formalnya di sini model matematika menjembatani pembuatan, pengembangan, dan verifikasi hardware software yang digunakan dari mulai perancangan hingga pengujian hasil atau yang bisa disebut metode formal. Nah, untuk gambar kerangka penelitiannya seperti berikut. Jadi dari analisa proses bisnis terlebih dahulu, lalu peneliti akan merancang diagramnya, lalu akan menguji apakah layak atau tidak, lalu desain konsep UI berdasarkan finish state automata pada vending machine. Nah, untuk penjelasan kerangka penelitian berikut. Tadi yang pertama analisa proses bisnis. Di langkah ini penjualan es krim akan dianalisa berdasarkan tingkat kesukaan dari masyarakat. Lalu yang kedua perancangan diagram. Setelah proses bisnis dianalisa akan masuk ke proses merancang FSA yang berkonsep non-deterministic finish state automata. Ketiga ada desain konsep UI, di mana pada vending machine tahapan terakhir adalah membuat desain tampilan mesin otomatis antarmuka dengan menggunakan aplikasi Visual Studio atau bisa kita sebut VS Code. Lalu ada pengujian NFA. Selanjutnya akan dilakukan pengujian NFA menggunakan aplikasi GitLab itu tadi. Peneliti menggunakan fungsi transisi masukkan sampai fungsi transisi keluar untuk menguji tahapan sampai step dari NFA untuk menghilangkan terjadi kesalahan dalam perancangan vending machine nantinya. Nah, untuk hasil penelitian ini intinya yaitu di mana telah melewati pengujian aplikasi GitLab dan dapat menjadi pilihan untuk menganalisis mesin otomatis pembuat es krim dengan mengenali pola-pola masukan yang diberikan oleh pengguna.
Nah, untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan rancangan FSA dengan penggunaan non-deterministik finish start automata pada mesin otomatis penjualan es krim dapat bermanfaat bagi pengguna untuk lebih mengefisienkan waktu untuk memesan es krim yang bisa memilih sebagai 4 varian rasa dan topping, serta menjadi salah satu metode untuk menghadapi penyebaran virus corona karena dapat menghindari kerumunan di pasar atau mall. Mesin otomatis ini menggunakan metode pembayaran secara tunai maupun non-tunai, yaitu dengan e-money, sehingga pembeli atau pengguna dapat mudah melakukan pembayaran sesuai yang diinginkan. Nah, ada saran juga dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah butuh adanya perluasan mengenai mesin otomatis dengan menambahkan fitur-fitur pembayaran tunai dengan jenis uang koin, pembayaran non-tunai lainnya, dan juga fitur untuk mengkombinasikan antara rasa dan antar aplikasi. Kurang lebih seperti itu mengenai artikel finish automata vending mesin pembuatan es krim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.